Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English class with me, Mr. Mamito. By the way, how are you doing? Hopefully everybody is great. Hopefully everybody is in a healthy and happy situation to have our class today. And I also do hope that the conditions of our country will get better and better so can make us feel safe and can make us come back to meet at school like that. And honestly guys, I'm very happy to start our new material today because uh, I thought that you 12th graders uh, look enthusiastic and very positive in following the lesson. Jadi guys, saya sangat merasa senang dan antusias begitu karena saya merasa sekarang kalian kelas 12 itu begitu antusias dan begitu positif dalam mengikuti pembelajaran. And I do hope it will last forever. Saya berharap ini akan terus berlanjut begitu. Jadi kalian senantiasa positif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Just believe that being serious and enthusiastic in following and learning will give you many benefits. Jadi kalian harus meyakini bahwa serius, antusias dalam belajar itu akan memberikan kalian banyak manfaat. Okay, our today's material is about news item text. But as usual, before coming to the material, I will give you such a motivational sentences. And here it is. I took motivational sentences from Mark Driscoll. He said, "This world needs more than good works. It needs good news. Good works come out of the good news." Nah, jadi kalimat motivasi dari seorang Mark Driscoll ini kurang lebih artinya bahwa dunia ini membutuhkan lebih dari sekedar good works, kerja yang bagus, kerja yang baik. Dunia ini juga membutuhkan kabar yang baik. Karena Mark Driscoll ini meyakini bahwa kerja yang baik ini keluar atau dihasilkan karena adanya kabar yang baik. Begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa harapannya antusiasme kalian dalam belajar itu ada karena kalian meyakini bahwa akan ada banyak manfaat dengan kalian mempelajari sesuatu. Okay guys, do you agree with me at this point? Okay, I do hope so. Okay, we go to our discussion. We go to the point. Well, we have two basic competencies as usual, which is the knowledge and the skill competencies. For the knowledge competencies, we have a basic competencies number 3.31, which is menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item, lisan dan tulis dengan memberi dan menerima informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. And then for the skills competence, we have a competence 4.31, which is menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks news items, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, atau TV. Okay, this is the basic competencies, and from these basic competencies, then I construct 4 indicators.
Jadi dari dua kompetensi dasar tadi kemudian saya menyusun 4 indikator pencapaian kompetensi. 2 indicators for the knowledge and 2 indicators for the skills. Jadi ada 2 indikator untuk pengetahuan dan 2 indikator untuk keterampilannya. The first 2 indicators are for the knowledge. 2 indikator pertama ini untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya, which are menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item lisan dan tulis terkait berita sederhana dari koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. And then second, menemukan informasi rinci atau berita dari teks news item lisan dan tulis terkait berita sederhana dari koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, ini adalah indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya, the first, menafsirkan makna secara kontekstual teks news item lisan dan tulis terkait berita sederhana dari koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini kita fokus yang pertama adalah pada menafsirkan makna. Kemudian yang kedua, menyusun dan memproduksi teks news item lisan dan tulis terkait berita sederhana, koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan fokus yang kedua adalah pada menyusun dan memproduksi teks news item lisan dan tulis. Nah, di sini saya akan fokus juga pada yang keterampilan yang kedua ini, menyusun dan memproduksi teks news item lisan. Saya akan merencanakan project untuk ini, jadi kalian nantinya akan saya minta untuk membuat teks news item baik tulis maupun lisan begitu. Untuk lisannya nanti akan dalam bentuk news presenter begitu. Akan kita tugaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Okay, let's go to our discussion. So, as usual in discussing a text, we always going to talk about the first is the definition and the social function, the second is the generic or the rhetorical structure, and then the third linguistic or grammatical features. Jadi seperti biasa dalam membahas sebuah teks kita selalu akan membahas tentang ketiga hal ini, mulai dari social function atau purpose, fungsi sosial atau tujuannya, kemudian generic or rhetorical structure, struktur teksnya, kemudian linguistic or grammatical features, ciri atau unsur-unsur kebahasaannya. We go to the first discussion about the definition and the social functions of a news item text. News item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Nah, di sini teks news item itu adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian hari ini. Nah, kejadian atau peristiwa ini dianggap penting. Jadi, kejadian-kejadian yang diinformasikan ini adalah kejadian-kejadian yang dianggap penting. Urgent kayak gitu ya, penting. Jadi kalau ada kejadian atau peristiwa yang tidak penting, itu bukan berita, begitu ya. Berdasarkan pengertian di sini begitu. Oke, jadi yang dianggap yang diinformasikan itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang dianggap penting. And then from this definition, we can conclude that the social function of a news item text. Jadi dari pengertian di atas tadi, kita bisa menyimpulkan the social function or the purpose of a news item text is to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi dari pengertian tadi kita simpulkan bahwa tujuan dari sebuah teks news item adalah to inform readers. Untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada pembaca tentang events of the day which are considered newsworthy or important. Menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian atau peristiwa penting hari ini. Begitu ya. Atau in other words,
dengan kata lain, dalam bahasa lain, kita juga bisa mengatakan bahwa news item text is used to present information. Jadi tujuan dari text item kita juga bisa mengatakan dengan kalimat to present untuk menyajikan atau menyuguhkan informasi kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang penting hari ini, begitu. Jadi bisa langsung menggunakan kata to inform atau to present information. Di sini maknanya hampir sama ya. Intinya to inform readers about newsworthy or important events of the day. Begitu ya. Jadi sekali lagi, news item text adalah teks yang digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian atau peristiwa penting hari ini. Begitu ya. This is the definition and the social functions of news item text. Do you get the point? Okay, we go to the next discussion about generic or rhetorical structure. Tentang struktur teks news item. Jadi susunan teks news item bagaimana sih? Sebuah teks news item, a news item text will be started with a headline. What is a headline? Headline here is the title of the news or the text. Jadi headline dalam news item di sini adalah judul dari berita atau teks tersebut. Kalau dalam majalah-majalah atau koran yang disebut dengan headline itu adalah berita utama. Tapi dalam news item teks yang disebut dengan headline adalah judul beritanya atau teksnya. And it is optional. Ini sifatnya optional. Optional maksudnya bisa ada, bisa tidak. Tapi umumnya hampir semua berita itu ada judulnya, begitu ya. Okay, this is the first part of news item text. And then the second is newsworthy event or summary event. This part is the summary of the news will be informed in the text. Jadi bagian yang kedua yang kita sebut dengan newsworthy event atau summary event itu adalah bagian yang berupa rangkuman dari berita-berita yang akan diinformasikan. That's why it is called summary event. Jadi itu kenapa newsworthy event ini juga disebut dengan summary event. Karena pada bagian ini event-event penting ya. Jadi pada bagian ini berisi tentang rangkuman informasi atau kejadian-kejadian penting yang akan diinformasikan. Sekali lagi di sini, the summary of the news will be informed in the text. Rangkuman berita yang akan diinformasikan dalam text. This part answer WH questions. Jadi bagian ini itu menjawab pertanyaan 5W1H ya. Pada bagian ini, bagian newsworthy atau summary event ini itu adalah bagian yang menjawab pertanyaan informative questions, WH questions ya. Jadi yang menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H. What, who, where, when, why, and how. Begitu. Jadi pada bagian newsworthy atau summary event ini itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya itu tadi. Begitu ya. Nah, kemudian ringkasan berita ini kemudian dijabarkan atau diuraikan pada bagian berikutnya, which is background events. Jadi pada bagian berikutnya background event, in this part the writers tell the detailed background and then elaborate what happened to whom in what circumstance. Jadi setelah tadi di bagian newsworthy event disampaikan rangkuman beritanya, kemudian di bagian berikutnya penulis itu akan menyampaikan tentang latar belakang kejadiannya secara detail. Kemudian akan diuraikan beritanya. Apa yang terjadi, kepada siapa, kemudian dalam keadaan atau kondisi seperti apa, itu akan disampaikan pada bagian berikutnya. Okay, so the third part of news item text is called background
events. Kayak gitu. Sekali lagi, background event berisi tentang detail background. Jadi, cerita latar belakangnya secara detail, secara lebih rinci begitu ya. Okay. And then the last part we call resources or sources of the news. Bagian yang terakhir kita sebut dengan sumber berita. It contains comments by participants in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi pada bagian ini itu berisi tentang bisa diartikan komen atau bukti dari orang-orang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa tersebut. So we can say source is someone or something that provides timely information. Jadi yang dimaksud dengan sumber berita di sini adalah bisa orang atau benda yang menyediakan informasi kayak gitu, yang memberikan informasi. It can be everywhere in the text. Nah, untuk sumber berita ini dalam teks itu bisa kita temukan di mana saja. Bisa di awal, bisa di tengah atau di akhir teks gitu. Nah, ini nanti akan kita lihat pada contoh ya. Kita akan lihat contohnya nanti di belakang tentang analisis generic structure dari sebuah news item. Sources of the news bisa kita temukan di mana sih kayak gitu ya. Okay? Okay, we go to the next part about the linguistic or the grammatical features. Diskusi atau pembahasan berikutnya tentang unsur-unsur kebahasaan dari sebuah text news item. The verse using saying verbs. For example, she said, she informed, she told, she reported. It can be in a direct or indirect speech. Nah, jadi sebuah teks news item itu biasanya menggunakan saying verb. Yang dimaksud dengan saying verbs itu apa sih? Kata-kata kerja yang berisi yang mengungkapkan perkataan. Nah, di sini ada kata said, informed, told, reported kayak gitu. Nah, ini bisa dalam bentuk kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Nanti setelah ini bisa kita lihat contohnya. Okay, the second. Sometimes at the beginning of news, the scene is mentioned. Nah, jadi biasanya pada awal atau di awal beritanya, di bagian awal berita sebelum teksnya dimulai itu akan disebutkan lokasinya. Jadi di mana berita tersebut kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Sebagai contoh Jakarta, Cilacap begitu ya. Oke, nanti akan kita lihat di contoh. The next, using past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Nah, jadi pada text news item di sini teksnya tenses ya. Tenses yang digunakan itu bisa ada dua jenis tenses atau bahkan lebih. Ini tergantung apa yang disampaikan. Ketika menjabarkan beritanya atau kejadiannya karena kejadiannya sudah terjadi, maka akan menggunakan past tense ya. Jadi kalau sedang menceritakan kejadian atau peristiwa secara detail, misal kejadiannya kan sudah terjadi kayak gitu ya, makanya kita menggunakan past tense. Tetapi kalau fakta yang disampaikan sampai sekarang itu masih terjadi atau masih dalam bentuk fakta kayak gitu ya, fakta, maka kita bisa menggunakan simple present tense begitu. Okay, the next, short telegraphic information about story captured in the headline. Jadi headline-nya itu singkat, padat, dan jelas begitu ya. Berikutnya yang terakhir, using adverbs of time, place, and manner. Jadi menggunakan keterangan, menggunakan kata-kata keterangan, tempat, waktu, dan juga keterangan cara begitu. These are the linguistic or grammatical features of news item text. Jadi ini adalah unsur-unsur kebahasaan dari sebuah text news item. Now let's see the example.
Oke, kita lihat bagaimana analisis. Bagian mana sih bagian dalam generic structure ini bagian apa sih gitu ya. Oke, mari kita lihat. Saya sudah sediakan sebuah contoh teks news item. Saya tidak akan membacakan teksnya, saya hanya akan menunjukkan ini bagian apa sih begitu ya. Oke, the first part. Pada bagian yang berwarna merah, President Donald Trump will bring the full force of the US government to combat human trafficking. Nah, pada bagian ini kita sebut dengan headline. Oke, ini adalah judul dari beritanya. Mohon maaf sekali, ini harusnya tidak ada titiknya ya. Judul tidak ada titik. Oke, mohon maaf. Jadi bagian yang berwarna merah ini adalah headline-nya. Apa itu tadi headline? The title of the news. Begitu ya. Judul dari berita kita sebut dengan headline. The next part, newsworthy or summary event. Bagian yang kedua tadi kita sebut dengan newsworthy or summary event. Apa tadi? The summary of the news that will be informed. Ringkasan atau rangkuman berita yang akan disampaikan. Nah, pada bagian yang berwarna ungu di sini, ya, pada bagian yang berwarna ungu di sini adalah newsworthy or summary eventnya. Tadi newsworthy or summary event answer WH questions. Pada bagian summary event ini menjawab pertanyaan 5W1H. Jadi di sini ada di mana Washington, the president, senior advisors and representative. Berarti di sini adalah who that deal with trafficking. Deal with trafficking. Trafficking berarti di sini adalah what at the White House. Kejadiannya atau peristiwanya di mana? White House. Ini berarti juga where juga begitu ya. Oke, the next part. Background events. Background event di sini tadi adalah detail background. Jadi bagian yang menyampaikan detail eventnya. Jadi disampaikan rincian beritanya secara detail. Nah, pada bagian-bagian yang berwarna hitam di sini adalah penyampaian beritanya secara lebih detail. Begitu ya. Nah, bagian yang terakhir, sources. The sources of the news. Tadi, sources of the news adalah someone or something that provides timely information. Jadi, seseorang atau sesuatu yang menyampaikan informasi. Begitu. Nah, pada bagian yang berwarna kuning nih, someone or something kayak gitu ya. Nah, someone or something di sini kita bisa melihat bahwa Trump calls human trafficking ini juga sebenarnya bisa kita sebut dengan sources kayak gitu, karena ada orang yang menyampaikan secara langsung kayak gitu. Kemudian di sini juga ada yang berwarna kuning menyampaikan data-data berupa angka kayak gitu ya. Ini berarti juga sources kita temukan di tengah dari teksnya. Kemudian juga ada pada bagian terakhir, according to the Department of State Statistics from bla 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 bla. Pada bagian terakhir ini juga kita sebut dengan sources karena di sini memberikan data statistik secara rinci berupa angka-angka di tahun berapa kayak gitu ya. Nah, ini berarti adalah sumber berita juga. Begitu ya. Nah, ini contoh analisis sebuah generic structure. So now hopefully you have already understood the structure of a news item text begitu ya. Jadi harapannya dengan contoh analisis generic structure ini kalian sudah bisa memahami struktur dari sebuah teks news item. Okay, let's go to the next part. It should be analysis of linguistic features, ya. Analysis of linguistic features. So sorry. Okay, we continue. Analysis of linguistic features. Unsur-unsur kebahasaan dari sebuah teks news item. The first one. Pada bagian yang
di bold, di block with green color in red. Di sini bagian yang berwarna merah, di blok warna hijau di sini kita bisa lihat short telegraphic information in a headline. Jadi di sini judulnya, headline-nya ditulis secara singkat dan jelas begitu ya. And then the second part, linguistic features yang kedua. Sometimes at the beginning of the news, the scene is mentioned. Nah, jadi kadang-kadang di bagian awal beritanya lokasinya itu disebut lokasi. Nah, bisa kita lihat tuh yang di blok warna kuning, Jakarta, Indonesia. Begitu ya, itu kan lokasinya di mana kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, using past tense in explaining news event. Using past tense, you can see the sentences in blue color and blocked in brown. Bisa kita lihat di sini was berarti past tense begitu ya. Kemudian ada kata was introduced. This is past tense. Kemudian di sini juga ada kata competed kayak gitu ya. Competed di sini berarti simple past kayak gitu ya. Oke. Kemudian tadi kalau faktanya masih terjadi sampai sekarang kayak gitu akan disampaikan dengan menggunakan simple present tense. Kita juga bisa temukan itu di mana? Are kayak gitu ya. Are di sini berarti simple present. Ini berarti adalah fakta yang sampai sekarang masih terjadi begitu. Oke. Kemudian the fourth bagian yang unsur kebahasaan yang keempat, using saying verbs, said, informed, told, or reported. Nah, kita bisa menemukan ada kata said di sini ya. He said, Arif said Tourism Minister Arif Yahya. Nah, ini adalah saying verbs, begitu ya. Nah, linguistic features yang terakhir adalah using adverbs of time, place, and manner. Nah, jadi menggunakan kata-kata keterangan tempat, waktu, ataupun keterangan cara. Nah, pada contoh di sini kita bisa menemukan kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu dan keterangan cara. Nah, pada 2017 in Pangkal Pinang, Bangka Belitung Province on March 4th and 5th. Nah, di situ langsung menunjukkan keterangan tempat dan waktu, begitu ya, keterangan waktu dan tempat. Selain itu pada bagian bawah juga ada on Monday kayak gitu ya. On Monday berarti ini juga keterangan waktu. Terus contoh keterangan cara itu bagaimana? Contoh keterangan cara misal pada bagian ini nih. Ada said Tourism Minister Arif Yahya. Misal di belakang kata said atau di depannya kita tambahkan kata clearly said kayak gitu ya. Disampaikan, dikatakan secara jelas, clearly. Nah, clearly itu adalah contoh adverb of manner begitu. So guys, this is the sample of analysis of linguistic features of news item text. Ini adalah contoh menganalisis atau menemukan unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah text news item. So guys, this is the end of our discussion. Kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita. Hopefully you understand the material. Harapannya kalian bisa memahami materinya. I do hope that it will be useful for you. I do hope that my explanation can give you something, can make you have more understanding about news item text. Harapannya penjelasan dari saya ini bisa memberikan kalian sedikit pemahaman atau membuat kalian bisa lebih memahami lagi tentang news item text. I do believe that I have so many mistake and error in explaining the material.
Saya yakin, saya sadar masih banyak kesalahan, kekurangan yang saya punyai dalam menyampaikan materi ini, and I do apologize for it. Saya mohon maaf sekali untuk ini. So guys, thank you very much for your attention and your cooperation. The last, as usual, set up your desire and keep your spirit on fire. Selalu semangat dalam belajar and believe that everything you learn will give you benefit for your future. Saya akhiri, that's all for today. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.